Rasio dengan MPM 2020-849. Saya di sini ingin menceritakan bagaimana jika saya jadi guru, saya akan saat ini bagiku menjadi seorang guru bukan seperti tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam pilihan hidup. Aku saat ini sedang menempuh kuliah pendidikan ekonomi yang memang langsung menjurus ke arah pendidikan, program studi yang mencetak dan mempersiapkan mahasiswanya menjadi seorang guru yang berkarakter kuat dan cerdas. Menjadi seorang guru sebenarnya bukan cita-cita ataupun impian yang mendadak bagiku, karena aku sudah memikirkan sejak lama. Yang memperdalamkan keinginanku ini adalah membagikan ilmu yang bermanfaat, karena ilmu bermanfaat merupakan suatu amalan yang tidak akan putus pahalanya. Lalu kelak jika aku menjadi guru, aku akan mengusahakan yang terbaik bagi murid-muridku, berusaha menjadi guru yang profesional. Aku akan selalu membagikan ilmu yang aku miliki sehingga dapat menjadikan murid yang sebelumnya belum mengetahui menjadi mengetahui. Karena ilmu yang belum tahu menjadi tahu, aku akan berusaha menjelaskan bahwa setiap ilmu adalah bermanfaat. Dari harus selalu dieksplor dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Untuk itu, aku juga akan selalu memperbarui, menggali, dan memperluas wawasan dengan selalu membaca buku, mencari pengalaman, maupun ikut seminar. Ini agar menjadi ilmu atau materi yang diajarkan pada murid adalah ilmu yang update atau ilmu yang tidak kadaluarsa dan harus mengikuti perkembangan zaman dan pola pikir yang dibutuhkan, seimbang pada antara pemikir modern dan tradisional. Apalagi bidang yang aku tekunin adalah teknologi informasi dan komunikasi atau bidang ekonomi yang selalu dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman. Lanjut, jika saya menjadi guru, saya akan berusaha menjadi muridku menjadi sosok yang berkarakter atau cerdas. Saya akan membimbing mereka dan menanamkan benih cita-cita yang tinggi, meyakinkan mereka bahwa cita-cita pasti dapat diraih dengan usaha dan doa, sabar, ikhlas, dan pantang menyerah. Juga menjadi kunci utama dan selalu menyadarkan kepada mereka bahwa ilmu adalah harta yang paling berharga dan mereka harus berusaha selalu menuntut ilmu sampai ke liang lahat kelaknya. Selalu mengamalkan ilmunya karena ilmu akan melindungi dan meningkatkan derajat manusia. Dengan ilmu mereka menjadi manusia yang memiliki arti serta bermanfaat di masyarakat. Dalam hal karakter yang saya ingin murid-murid saya lakukan, yaitu saya harus memiliki prinsip dapat mengubah karakter murid-murid saya dalam bimbingan belajar. Tentu saja saya akan berusaha untuk memulai dari diriku sendiri dengan menjadi tauladan bagi mereka yang baik. Tidak dapat bagi kita menyuruh orang menjadi baik kalau kita sendiri tidak melakukannya. Dan ini harus dilakukan di mana saja saya berada, baik ketika mengajar, baik ketika ketemu di lingkungan luar atau di lingkungan masyarakat ataupun di rumah saya akan selalu berusaha membuat murid saya menjadi manusia yang berjiwa besar dan bermental tinggi, memberikan bekal agar mereka menjadi manusia seutuhnya. Jadi itulah karakter yang saya ingin prinsip kepada siswa-siswa saya yang dibimbingannya. Sebelumnya yang
saya tadi bahas mengenai murid yang tidak tahu akan menjadi tahu, murid yang tidak memahami pembelajaran akan memahami pembelajaran, maka disitulah saya akan membimbing murid-murid saya agar mengetahui apa yang disampaikan oleh saya dalam pembelajaran, atau memperbarui atau mengupdate pemikiran murid-murid dalam memahami pembelajaran yang saya lakukan di kelas, agar ilmu yang saya sampaikan atau materi yang saya sampaikan di kelas agar dapat dipahami atau dimengerti oleh semua siswa. Dan saya selalu mengeksplor siswa yang belum memahami atau yang kurang mengerti dalam pembelajaran, yaitu dengan cara saya mengajarkan individu untuk memahami atau siswa yang kurang memahami atau siswa yang berkebutuhan khusus. Disitulah saya menjadi karakter yang bermanfaat bagi siswa yang saya bimbing dalam pembelajaran. Jika saya menjadi guru, saya akan mulai pembelajaran atau mulai pelajaran dengan berdoa bersama terlebih dahulu. Hal ini akan dalam pembelajaran saya memulai dengan berdoa bersama terlebih dahulu. Ini agar pembelajaran berjalan lancar dan ilmu yang didapatkan murid dapat semaksimal mungkin serta bermanfaat ilmu yang saya sampaikan. Dan sesudah berdoa bersama, saya melanjutkan untuk absen sesuai dengan yang tidak hadir maupun yang hadir, dan membahas materi-materi sebelumnya yang dibahas pada minggu lalu agar siswa atau murid saya untuk mengingat materi sebelumnya, apakah dia mengingat, apakah tidak, dan saya mengasah mereka untuk menjadi siswa yang cerdas. Nah, jika saya juga menjadi guru, saya akan memberikan motivasi saat pembelajaran akan dimulai. Dapat dengan menggunakan kisah inspiratif ataupun kata-kata motivasi, mutiara, maupun bijak. Ini dilakukan agar murid selalu semangat dan termotivasi untuk belajar dan tidak lengah dalam melakukan pembelajaran yang saat saya mulai di dalam kelas. Murid akan memiliki pandangan ke depan dan percaya tidak ada sesuatu. Saya tadi menjelaskan mengenai memberikan motivasi untuk belajar bagi murid saya. Murid yang akan memiliki pandangan ke depan dan percaya tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Jadi aku harus selalu mencari referensi dari kata-kata maupun kisah nyata yang sudah dialami sebelumnya. Saya akan mencari metode yang tepat untuk diterapkan dalam metode pembelajaran yang saya ajarkan pada siswa yang saya bimbing. Untuk pembelajaran ekonomi ini adalah hal yang sangat penting agar siswa mampu memiliki ilmu dan kemampuan yang matang. Dan jika saya menjadi guru, saya akan berusaha menjadi salah satu sosok yang berperan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Maka saya ingin murid saya, jika sudah lulus atau sudah mendapatkan kesuksesan atau prestasi yang dia raih, maka saya akan mengaspirasikan bahwa mereka sangat cerdas dan berkarakter yang sudah saya bina dalam pembelajaran saat pembelajaran. Oke, selanjutnya yang tadi saya sudah jelaskan di awal, saya ingin membimbing murid saya agar mengetahui materi yang saya sampaikan, agar dipahami, agar dimengerti juga bahwa pembelajaran ekonomi ini sangat penting agar mereka memiliki ilmu ekonomi atau mengetahui cara-cara perhitungan, dan saat dia keluar atau lulus sekolah mendapatkan ilmu yang berguna dan bermanfaat. Dan saya ingin memiliki
sebagai murid yang disiplin dan berkarakter yang sesuai dengan dia inginkan. Disiplin itu maksudnya apa? Disiplin dalam kehadiran, disiplin dalam datang sekolah, disiplin dalam mengerjakan tugas. Disitulah saya bisa melihat karakter siswa yang disiplin maupun tidak disiplin. Dan siswa yang tidak disiplin saya akan bertegur atau saya bina, dalam kata saya memperbaiki sifat karakter atau perilaku siswa tersebut agar baik dalam berkarakter atau dalam pembelajaran yang dilaksanakan. Oke, sekian dari saya yang bercerita tadi mengenai saya akan menjadi guru. Saya akan semoga saya menjadi guru yang bermotivasi bagi murid-murid saya nanti diajarkan, dan semoga saya mendapatkan ilmu yang bermanfaat dalam mengajar murid-murid tersebut, dan saya semoga kalau nanti murid-murid yang saya ajarkan memiliki karakter dan mampu memahami pembelajaran yang saat saya ajarkan. Mohon maaf bila saya ada salah kata maupun ucapan yang tadi saya maupun ucapan yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.